Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Charwani Ali. Dan kali ini kita akhirnya bisa ketemu lagi nih ya Sobat Adab untuk melakukan proses bedah buku lagi. Dan mungkin Sobat Adab yang di rumah ya menyaksikan video bedah buku kali ini akan sangat-sangat bernostalgia. Atau mungkin saat ini Sobat Adab yang eh, apa ya ada di fase terutama fase putih abu-abu kayaknya cocok banget untuk menyaksikan bedah buku kali ini gitu karena saat ini kita sudah terhubung dengan penulis buku dengan judul The Power of Putih Abu-Abu nanti akan tayang juga dan nanti akan terlihat di layar kaca teman-teman sobat adab di rumah ya bukunya seperti ini The Power of Putih Abu-Abu dan ini ditulis oleh banyak penulis ya salah satunya yaitu adalah Parasto terus ada Kadiliana, Malinda, Farida, Melani, Riyadi Farid, Risti Kurnia Dewi, Merlina, Eka Noviani, Aira Nusyaibah, Umi Hoirunisa, Melanika, Denada, Nur Syahada, Deva Istianti, Novia, Dea Devriana, Fadila Nurhayati, Naila Anastasia Suhartanti, dan Gevis Aquila Anyara yang juga di sini ada pengantarnya yaitu dari Ibu Aja Eis Yeti Srinawati MPD. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Parasto dan juga teman-teman penulis dari buku The Power of Putih Abu-Abu yang diwakilkan oleh Parasto dan juga Umi Hoirunisa Diliana Malinda. Halo, selamat pagi Parasto, Kak Diliana Halo, dan selamat pagi. Kak Umi. Oke, luar biasa. Sudah siap ya Pak Erasto ya dan mungkin Kak Ya, Umi dan Kak Diliana untuk membedah karya buku The Power of Putih Abu-Abu ini karena jujur saya pribadi ini agak sangat-sangat fresh banget nih Pak karena pembahasan seputar education tapi yang fokus ke putih abu-abu ini kayaknya menarik banget gitu. Apalagi berdasarkan dari sinopsisnya di sini juga dijelaskan bahwa The Power of Putih Abu-Abu ini kemungkinan akan mengangkat kisah dari masa-masa putih abu-abu itu sendiri ya Pak ya, betul tidak ya? iya, betul. Oke, luar biasa. Kalau begitu mungkin kita langsung aja untuk proses bedah bukunya. Tapi tak kenal maka tak sayang nih Pak. Sebelum kita proses untuk ke bedah bukunya, mungkin sobat adat yang di rumah ya sebelum membeli bukunya atau membaca bukunya, mungkin sobat adat juga perlu tahu nih latar belakang dari penulisnya itu siapa dan saat ini sedang kesibukannya apa gitu. Mungkin bisa dimulai dari Parasto, silakan. Baik, sahabat adab dimanapun berada, perkenalkan saya Rasto. Jabatan saya sekarang adalah Kepala SMA Negeri 1 Gresik. Buku The Power of Putih Abu-Abu ini adalah buku ke-18 kolaborasi saya. Eh, Artinya buku ini bukan buku yang pertama, tapi dengan siswa-siswi SMA Gegesik, memang ini buku yang pertama. Di samping tiga buku yang sudah diterbitkan di Adab, ya. Jadi di Gegesik itu sudah empat buku Mas diterbitkan di Adab. Yang pertama yaitu From Honorary Teacher to Headmaster, yang kedua Kami Pasti Juara, yang ketiga Eksistensi Tari Topeng Gegesik. Di Luar biasa. samping tentunya saya sudah menerbitkan tujuh buku solo, lima diantaranya diterbitkan di Adab. Eh, itu kami juga sering kolaborasi dengan mahasiswa, eh, beberapa karyanya juga sudah diterbitkan di Adab. Mungkin itu saja, Mas, perkenalan dari saya. Oke, luar biasa. Berarti dari Paraso sendiri ini merupakan salah satu penggerak ya, bisa dibilang ya, penggerak dari The Power of Putih Abu-Abu yang mungkin menggerakkan siswa-siswinya untuk bisa ikut berkontribusi pada The Power of Putih Abu-Abu ini. Betul ya, Pak ya? Betul, Mas. Jadi memang eh, saya ketika masih di Indramayu itu adalah pengurus GLS Kabupaten Indramayu. Bahkan SMA Negeri 1 Tris itu juara satu tingkat provinsi, Mas. Tantangan Luar biasa. literasi. Jadi ketika saya dipindah di naik jadi kepala sekolah, saya juga ketika di tahun kedua saya menjabat, saya ingin menggerakkan di SMA Gegesik di bidang literasinya karena di SMA Gegesik sendiri untuk sebelum saya datang itu belum ada satu buku pun yang lahir dari rahim Sivitas Akademika SMA Gegesik.
Tapi alhamdulillah 1 tahun setengah saya menjabat, sudah 4 buku sudah terbit. Insya Allah eh, bulan depan siap karya solo saya terbitkan ke Adab. Wow, luar biasa ditunggu sekali Pak Rasto. Keren sekali ya Pak Rasto ya. Oke, ini untuk Kak Diliana sama Kak Umi masih terhubung kah? Masih ya. Oke, Kak Diliana boleh saya interview sebentar ya? Oke ya. Untuk Kak Diliana, statusnya saat ini berarti masih siswi di SMA 1 Gegesik ya? Iya, Kelas berapa nih Kak? betul. Sekarang lagi masih menduduki kelas 10, tepatnya 10J. Kelas 10, berarti Kak Umi juga sama nih, Kak Umi juga. Iya. Wow, Kak Ulmi sama Kak Diliana kira-kira pengalaman pertama atau tidak ya sebelum ini, sebelum diajak sama Pak Rasto untuk nerbitin pengalaman pertama tidak ya? Buku ini tuh mungkin dari imajinasi saya sendiri sih, bukan pengalaman, tapi saya di situ nulis 2 cerpen. Yang satunya emang pengalaman saya sendiri waktu di Yonif 321 waktu LDKPD. Sedangkan yang satunya emang dari imajinasi saya sendiri sih Kak, gitu. Oke, wow. Oke, terima kasih Kak Diliana atas waktunya dan juga nanti Iya, untuk Kak Umi, sama-sama. kita kegeser ke Kak Umi. Kalau Kak Umi sendiri gimana nih? Ini pengalaman pertama. Mungkin ini bukan sepenuhnya pengalaman nyata karena saya separuhnya ada yang dari pengalaman saya sendiri dan itu kayak ada yang ditambah-tambahkan dari imajinasi saya. Berarti berdasarkan karangan juga ya, karangan gitu yang dituangkan di Iya. dalam buku. Oke, terima kasih Kak Umi dan juga Kak Dilena sudah memberikan keterangan yang luar Iya. biasa juga ya. Oke, Terima baik. kasih banyak. Kita lanjut lagi untuk ke Pak Rasto ya. Oke, Pak Rasto, kita Ya, siap. eh, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ini sangat menarik banget ya Pak Rasto ya. Berarti dari The Power of Putih Abu-Abu ini seluruh siswa yang terlibat di dalam buku ini itu memang apakah sebelumnya mereka pernah menerbitkan atau memang pertama bagi mereka lalu kayak diajak sama Pak Rasto untuk kayaknya boleh nih join gitu untuk pada project ini untuk biar lebih mendukung banget putih abu-abunya gitu karena melibatkan langsung siswi atau siswa yang saat ini tuh masih berstatus putih abu-abu gitu. Boleh silakan Pak Ya, Rasto. baik. Pertama dari judul buku ini, memang Mm-mm. ini buku yang ketiga ya Mm-mm. kolaborasi saya dengan siswa SMA gitu. Mm. Sebelumnya kita pernah juga diadap, lumayan penjualannya lumayan juga itu, dengan judul Alhamdulillah. Pahit Manis Putih Abu-Abu dulu di Mm. SMA Negeri 1 Terisi. Penjualannya hampir 50 eksemplar itu terjual via online. Nah, Alhamdulillah. kenapa kemudian saya ambil putih abu-abu? Karena putih abu-abu ini secara market kayaknya bagus ini untuk Mm. kita ambil jadi sebuah judul, sedangkan The Power sendiri adalah bayangan saya bahwa eh, di putih abu-abu ini ibaratnya adalah kita bisa dijadikan sebagai sebuah kekuatan untuk menata masa depan gitu. Jadi memang saya sendiri Mas ketika datang ke SMA Gegesik, kita silaturahmi ke salah satu SMP, yaitu SMP Negeri 1 Gegesik. Ternyata di sana punya tim ikut tantangan eh, di Solo itu untuk membuat buku. Nah, di antara 15 ini, di antaranya memang ada siswa dari SMP Negeri 1 Gegesik yang pernah buat buku pertama mungkin. Dulu kalau nggak salah saya lihat itu bukunya puisi. Nah, sekarang saya memberi tantangan ke mereka untuk membuat buku berupa cerita pendek. Hmm. Oke, berarti apakah siswa tersebut termasuk salah satu yang saat ini juga dilibatkan di buku The Power of Putih Abu-Abu nih, Pak? Ya, di antaranya ada, di antaranya ada. Tapi juga Siapa itu, ada Pak? yang tidak terlibat gitu. Jadi eh, kita ingin menguatkan mereka yang pernah bergerak di bidang literasi untuk membangkitkan kembali, bahkan tidak berhenti sampai the power of putih abu-abu gitu. Kita sudah merancang untuk tantangan ke siswa yang tergabung di gerakan literasi
SMA Negeri 1 Gegesik ini untuk membuat puisi. Jadi tantangan kita berikutnya 3 bulan ke depan mudah-mudahan bisa terselesaikan. Target kita di bulan Maret ya, di akhir Maret itu insya Allah akan kita sudah memberi tantangan ke murid-murid SMA Negeri 1 Gegesik yang tergabung dalam GLS Semaneges untuk membuat kita ada 6 tema ya, ada pendidikan, ada eh, literasi, kemudian ada keindahan, ada juga tentang percintaan, mungkin bisa ada 6 tema. Nah, setiap tema itu minimal 2 sampai 3 puisi. Nah, nanti setelah saya hitung 15 16 dengan saya itu sekitar 150 halaman itu insya Allah akan terwujud puisi kolaborasi saya dengan anak-anak GLS. Oke. Terima kasih Pak Rasto sudah menjelaskan di awal sudah sangat-sangat detail banget. Berarti ini kan Pak ya, berdasarkan dari penjelasan dari Pak Rasto sendiri ya, The Power of Putih Abu-Abu ini kan merupakan bisa dibilang lanjutan dari buku sebelumnya yang pernah ada juga gitu kan ya. Em, nah, tapi alasan mendasar gitu, kenapa sih Pak Rasto ini pada akhirnya menulis buku ini dan mengajak siswa-siswinya untuk berkontribusi pada buku ini itu selain karena memang melanjutkan gitu dari sebelumnya itu apa sih Pak kalau boleh tahu gitu apakah karena memang melihat peluang atau mungkin ada juga siswa-siswi dari Paraso juga yang melihat oh ini berpotensi bagus nih jadi kayak kita perlu untuk difasilitasi dan mendukung agar siswa-siswi ini tuh kayak mau gitu pada akhirnya suatu hari nanti bisa menerbitkan karya solonya sendiri gitu. Jadi boleh dijelaskan Pak Raso, Ya. silakan. Baik, sahabat-sahabat adab dimanapun berada. Jadi SMA Gegesik ini perlu kita informasikan adalah berdasarkan rapot mutu itu 20% sekolah terbaik tingkat nasional. Bahkan kita 2 tahun secara berturut-turut ini kinerja kita dihargai dengan mendapatkan bos kinerja dan di Kabupaten Cirebon hanya SMA Gegesik yang mendapatkan bos kinerja 2 tahun berturut-turut. Nah, Wow, luar. kemudian saya melihat potensi yang luar biasa di SMA Negeri 1 Gegesik ini. Memang ketika saya masuk potensinya itu di bidang OSN. Tetapi saya selaku kepala sekolah ingin mengembangkan semua potensi yang ada di SMA Negeri 1 Gegesik, termasuk ketika membuat buku yang pertama ya, itu karya siswa yang kemudian saya editori, yaitu dengan eh, ini bukunya ya Kami Pasti Juara, ini diterbitkan di Adab. Mhm. Ini tujuannya adalah bagaimana kemudian kita membudayakan gerakan literasi di siswa-siswa kita. Karena sebagai pendidik saya paham persis bahwa untuk menciptakan manusia unggul itu maka sebenarnya kata kuncinya tetap pada 3 hal yaitu calistung, baca, Mhm. tulis, dan hitung. Nah, Betul. orang bisa menulis jika dia pernah membaca. Dengan membaca itu akan paham jika kemudian ditulis. Mimpi saya ke depan tentunya pengalaman saya di SMA Trisi, Mas, ada 3 siswa saya yang bisa menerbitkan buku solo. Oh. Nah, itu adalah satu kebanggaan dari saya. Saya bermimpi sebelum saya dimutasi ke sekolah lain, insya Allah dari SMA Gegesik akan muncul penulis solo dari siswa GLS yang ada di SMA Negeri 1 Gegesik. Itu, Mas. Oke, luar biasa. Amin ya Pak Rasto ya. Semoga Amin, amin. eh, cita-citanya bisa terlaksana untuk terwujud gitu. Amin. Oke Pak, balik lagi ke pertanyaannya. Em, Kalau berdasarkan dari ide mungkin tidak terlalu sulit lah ya Pak ya. Karena kan buku The Power of Putih Abu-Abu ini kalau melihat dari situasinya memang melibatkan em, siswa-siswi yang saat ini juga masih berstatus putih abu-abu gitu. Tapi selain melihat potensi yang sebelumnya sudah ada nih sekali lagi di buku sebelumnya gitu, itu idenya dari mana sih? Dari mana gitu Pak? Apakah em, kenapa sih pada akhirnya tuh Parasto itu memilih untuk kayak mengangkat untuk tema putih abu-abu deh? Kenapa tidak membahas buku-buku pendidikan yang ibaratnya kayak oh cara belajar kayak gitu ya Pak ya? Atau
tapi lebih kayak ke cerita-cerita yang fokusnya ke siswa-siswinya gitu, yang pada akhirnya melibatkan siswa-siswi ini gitu. Selain melihat potensi yang ada gitu ya Pak, ini awal banget ini Pak Rasto. Kayaknya boleh deh gitu ngangkat ini. Boleh silakan Pak Rasto. Ya, terima kasih, Mas. Jadi The Power of Putih Abu-Abu ini sebenarnya tadi saya katakan bahwa dari eh, 7 buku solo yang sudah saya buat, kemudian 18 ya The Power of Putih Hmm. Abu-Abu ini buku kolaborasi. Saya kemudian mulai melihat segmen pasar, Mas. Artinya Hmm. ketika kita membuat buku itu tidak semata-mata kemudian asal asal jadi sebuah buku gitu. Tapi kemudian bagaimana kemudian kita membuat judul yang itu membuat orang tertarik dan pangsa pasarnya lumayan luas. Nah, Hmm. pangsa pasar yang luas itu ya siswa seusia SMA putih abu-abu. Makanya dengan berbagai pertimbangan kemudian saya mengambilnya putih abu-abu ini pangsa pasarnya bagus. Yang kedua memang putih abu-abu ini bermakna memang karena penulisnya memang siswa SMA. Jadi Hmm. eh, buku ini ketika dibaca oleh eh, teman-teman atau pembaca dari kalangan siswa SMA atau SMK atau MA, ya ibarat bahasa gaulnya gue banget gitu loh, karena Hmm. ceritanya mengalir seperti cerita anak-anak ABG saja gitu loh. Sehingga eh, ya bagi teman-teman nanti yang berminat untuk membeli buku The Power of Putih Abu-Abu tidak akan kecewa itu karena ceritanya sangat sederhana, mengalir dan ya tadi gue banget bagi kalangan siswa setingkat SMA. Oke, berarti relate gitu ya Pak ya, untuk Betul, betul. anak-anak SMA gitu. Jadi mungkin Sobat Adab juga yang nonton nih biasanya memang dari kalangan siswa, mahasiswa kayak gitu. Dan mungkin Sobat Adab yang di rumah yang ingin mungkin mengenang ya Pak ya, mungkin yang udah lewat masanya pun juga masih bisa membaca ini karena untuk bisa nostalgia juga gitu ya Pak ya, karena akan mungkin relate. Betul. Oke, Pak, ini kita balik lagi ke bukunya nih. Ini kan bukunya judulnya adalah The Power of Putih Abu-Abu gitu ya. Yang dimana mungkin di dalam ceritanya juga berdasarkan dari judulnya ya mengangkat kisah eh, anak yang ada di masa-masa putih abu-abu gitu ya Pak ya. Jadi kenapa sih Pak Rasto ini selaku mungkin bisa disebut apa ya yang paling ibaratnya mewakili semuanya itu memilih atau mempatenkan judul bukunya adalah The Power of Putih Abu-Abu. Sedangkan kita tahu ya Pak ya bahwa judul buku yang menggunakan putih abu-abu atau bertema ini kan banyak ya Pak ya di luaran sana itu banyak. Ada kekhawatiran nggak Pak? Kayak ah The Power of Putih Abu-Abu ini kayak ini gaya takut kurang diterima atau mungkin kayak enggak lah ini pasti soalnya ini ada different banget berbeda gitu. Sedangkan eh, banyak gitu jenis-jenis buku seperti ini gitu. Kenapa tidak kayak kisah yang lebih maaf ya kayak misalkan kayak kisah kasih putih abu-abu atau kisah hidup putih abu-abu atau apalah gitu. Kenapa atau zaman SMA gitu atau mengangkat yang kenapa nggak judulnya kayak kisah anak SMA gegesik gitu atau yang lebih merujuk gitu. Kenapa The Power of Putih Abu-Abu? Silahkan para Hasto. Ya, baik. Terima kasih. Judul The Power of Putih Abu-Abu ini memang kita proses pembuatannya termasuk cukup lama ya, Hmm. cukup lama sampai sekitar 4 bulan. Jadi bukan bukan waktu yang singkat gitu. Hmm. Kenapa saya mengambilnya The Power karena maknanya itu sangat mendalam bahwa eh, ada sebuah potensi yang besar yang dimiliki oleh siswa seusia SMA yang ini sebetulnya perlu kita salurkan, perlu kita gali, perlu kita kembangkan. Dan kewajiban saya sebagai penggiat literasi ingin tadi menemukan mutiara-mutiara dari SMA Negeri 1 Gegesik ya, siswa-siswa yang memang di dalam dirinya adalah mereka punya potensi untuk dikembangkan untuk menjadi penulis-penulis yang luar biasa di masanya yang akan datang. Ya, mungkin ketika SMA belum bisa anggap buku kita bestseller dan sebagainya. Is okay, gak masalah gitu loh. Tetapi 5, 10 yang
tahun yang akan datang, saya sangat berharap atau bermimpi dari 15 siswa yang saya ajak untuk membuat buku The Power of Putih Abu-Abu itu akan muncul tadi mutiara-mutiara dari SMA Negeri 1 Gegesik menjadi seorang penulis yang bukunya akan menjadi buku yang bestseller. Itu, Mas. Oke, menarik nih Pak. Berarti sebenarnya gini ya Pak ya, dari judulnya The Power of Putih Abu-Abu sendiri, dan juga sudah dijelaskan tadi sama Pak Rasto bahwa memang di dalam proses penulisan karya ini juga melibatkan siswa-siswinya juga. Berarti ini sebenarnya sudah sangat membuktikan ya Pak. Maksudnya sebagai contoh, mereka-mereka yang berkontribusi di buku ini adalah mereka yang memang memiliki power, yang pada akhirnya seperti yang sudah disebutkan Bapak tadi bahwa ada potensi-potensi yang sangat luar biasa nih dari anak-anak yang masih apa ya, di usia putih abu-abu, dan salah satunya mungkin sudah ada buktinya, yaitu adalah seperti Kak Umi dan juga Kak Deliana yang sudah berkontribusi untuk menerbitkan karya ini. Itu ya Pak ya? Maksudnya Betul, seperti itu Pak? betul. Oke, Betul, betul. wow, luar Jadi, biasa banget. eh ya, tadi potensi itu akan terlihat ketika kita gali, Mas. Mhm. Ketika kemudian sebagai kepala sekolah atau anggaplah sebagai mentor tidak pernah memberi challenge tantangan kepada siswa, maka tidak akan terlihat itu mutiara yang tadi terpendam itu. Maka Mhm. eh, buku ini adalah buku tantangan yang pertama yang sudah dijawab oleh 15 siswa SMA Negeri 1 Gegesik, dan kita sudah buktikan dengan terbitnya buku The Power of Putiago. Tadi potensi ini belum selesai, masih Mhm. banyak potensi-potensi lain ya. Dalam hal tadi saya ingin merambah ke puisi, dan bisa jadi kemudian ke pantun atau haiku ya, puisinya Jepang dan sebagainya. Saya akan merambat ke situ. Jadi termasuk juga nanti bentuk-bentuk lain, apa kira-kira yang bisa mendorong, termasuk juga ke teman-teman guru, Mas. Kita juga mendorong salah satunya eksistensi tari topeng Gegesik. Ini Mhm. bukunya Betul, yang betul. diterbitkan oleh Adam ya. Ini karya guru yang kemudian kolaborasi dengan saya jadikanlah sebuah buku. Jadi sekali lagi bahwa potensi mutiara-mutiara itu harus kita gali dengan cara apa? Diberi tantangan. Mhm. Nah, nanti akan muncullah potensi-potensi, dan tentunya tidak hanya di bidang literasi, sebenarnya kita juga menggali semua potensi yang dimiliki SMA Negeri 1 Gegesik. Itu aja. Oke, luar biasa Pak Rasto. Terima kasih sudah sangat-sangat menjelaskan detail dan memang sudah menunjukkan bukti nyata juga bahwa The Power of Putih Abu-Abu ini tidak hanya sekedar buku yang berjudul The Power of Putih Abu-Abu saja gitu, tapi memang proses bukunya ini juga melibatkan power atau kekuatan potensi dari anak-anak dari SMA 1 Gegesik yang terlibat pada proses ini gitu ya Pak ya. Oke. Balik lagi ke bukunya nih Pak. Berarti ini kan The Power of Putih Abu-Abu. Sekali lagi mungkin tadi juga sudah disampaikan kalau buku ini tuh mengangkat kisah atau kehidupan masa-masa di usia putih abu-abu, karena memang melihat pangsa pasar yang seperti yang Bapak bilang tadi kayak gue banget atau relate gitu ya Pak ya, untuk pembacanya kalau memang ingin mengenang masa-masa itu, atau memang yang membeli nanti atau membaca ini adalah memang mereka yang masih eh, SMA gitu atau SMK dan sederajatnya gitu. Tapi sebenarnya nih Pak Rasto ya, di dalam The Power of Putih Abu-Abu, selain tadi yang sudah disebutkan dan juga ingin membuktikan potensi atau galian potensi dari anak-anak di usia putih abu-abu, ini tuh membahas apa sih Pak? Concernnya, fokusnya. Itu tuh penulis ini semua gitu ya, dari Pak Rasto sendiri, sama Kak Umi, Kak Diliana, dan penulis-penulis lainnya. Itu sebenarnya di dalam buku ini tuh ingin menyampaikan apa atau membahas apa fokusnya untuk biar pembaca tuh kayak, oh kayaknya saya perlu deh untuk membaca buku ini gitu. Nah, Boleh mungkin ini silakan Pak Rasto. Mbak Umi atau Mbak Dila, biar bergantian. Ah, enggak, Oke, Mbak Umi atau Mbak Dila. boleh silakan. Eh, Ah, paham ya apa Kak isi untuk tulisan dari The Power Putih Abu-Abu, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan melalui tulisan yang dibuat? Ayo Mbak Dila atau Mbak Umi, silakan. kayaknya tidak terdengar nih Pak. Mungkin Oh, nggak noise-nya, kedengar ya? Iya, noise-nya mungkin dia di luar sana. iya, Boleh silakan. siap.
langsung saja saya lagi. Jadi begini, buku ini memang sangat beragam seperti Mm-mm. halnya di Blur buku ini bahwa memang eh, buku ini sangat beragam isi dan temanya. Jadi tidak Mm-mm. terfokus hanya dalam Satu cerita eh, gitu ya Pak satu ya cerita berlangsung. tertentu ya. Jadi memang kita memberikan leluasaan kepada para penulis. Sudah, tujuan utama adalah kita ingin melatih menulis apa yang Anda kuasai, apa yang Anda ingin ceritakan, sehingga macam-macam Mas. Ada yang bercerita tentang kehidupan di keluarga, Mm. ada yang bercerita tentang pengalaman kegiatan eh, LDK di Yonif Majalengka, kemudian ada juga termasuk cerita fiksi ya tentang percintaan juga gitu loh. Kalau kalau saya sendiri lebih mengangkat kepada cerita inspirasi eh, tentang kehidupan seorang buruh tani yang bisa menginspirasi gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang lain, anak-anak yang lain ya tadi berbagai macam cerita, intrik dan sebagainya. Dan ceritanya ya bahasanya sangat sederhana dan mengalir saja gitu loh. Sehingga siapapun yang membaca ini akan lebih tertarik dan mudah dipahami. Tidak berbelit-belit sehingga harus mencari pemahaman sendiri. Itu saja. Oke, wow. Berarti memang di setiap buku ini kan ada banyak temanya gitu ya Pak ya. Jadi mungkin salah satu yang ingin disampaikan juga ya tergantung dari pembaca itu membaca di bab cerita apa. Salah satunya kayak yang kisah inspiratif gitu ya Pak ya. Terus juga ada Betul. kisah yang mungkin lebih kayak sedih mungkin. Tadi kan berdasarkan kayak pengalaman gitu. Yang memang Iya. selaras dengan masa putih abu-abu gitu. Tapi eh, ini kan berarti di dalamnya beragam gitu ya Pak ya, sangat-sangat beragam dan memang pembaca tuh dibawa ke dalam cerita putih abu-abu ini kan jadi nggak bosan gitu ya Pak ya, karena oh setiap lembarannya tuh ada hal yang unik ini. Tapi kalau ditarik nih Pak, kalau ditarik secara garis besar gitu ya dari Parasto sudut pandang Parasto sendiri dengan banyaknya kisah-kisah cerita menarik baik itu pengalaman pribadi atau karangan penulisnya di dalam buku ini gitu. Sebenarnya yang sangat 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 agar pembaca tuh kayak ini loh gitu pada akhirnya walaupun berbeda-beda setiap bab tapi garis besarnya ini yang ingin disampaikan pembaca gitu. Ada nggak Pak dari Parasto sendiri untuk karya The Power of Putih Abu-Abu? Berikut juga karena ini juga kan merupakan lanjutan dari buku sebelumnya gitu ya Pak ya. Itu ada nggak Pak? Ya, baik. Jadi memang eh, ketika teman-teman atau para pemirsa adab ya untuk mencari sebuah buku, tentunya kan ingin mencari sesuatu yang berbeda dengan buku yang mungkin sudah dibaca sebelumnya. Nah, The Power of Putih Abu-Abu ini eh, saya pastikan bahwa isi dari buku ini tentu akan berbeda dengan buku-buku yang lain yang pernah dibaca. Apalagi tadi The Real cerita ini adalah mayoritas itu adalah pengalaman pribadi yang saya yakin ketika orang membaca mungkin kemudian akan menemukan satu hikmah yang bisa diambil, nilai-nilai positif apa yang bisa diambil. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya Mas, ini juga memotivasi untuk teman-teman putih abu-abu yang takut untuk menulis. Nah, ini sebenarnya challenge juga bagi mereka bahwa jangan takut untuk memulai menulis gitu loh. Karena penulis-penulis hebat yang sekarang kita ketahui juga awalnya juga ya menulis dari hal-hal yang sederhana. Yang kedua jangan takut dikritik, jangan takut tulisannya nggak enak dibaca dan sebagainya, tapi teruslah menulis untuk menjadi penulis yang profesional. Itu mungkin pesan yang ingin disampaikan. Oke, luar biasa, keren banget nih Pak Rasto. Berarti memang sekali lagi salah satu contoh nyatanya memberikan contoh atau memberikan inspirasi untuk penulis pemula bahwa yang saat ini mungkin sobat adab yang nonton juga kayak masih maju mundur gitu ya Pak ya untuk menulis. Ternyata Betul. ada bukti nyata nih dari siswa-siswi SMA satu Gegesik ini masih SMA tapi udah bisa nerbitin buku gitu. Oke, luar biasa Pak. Kalau gitu ini kita balik ke tantangannya. Nggak mungkin dong Pak. Ini kan dengan banyaknya penulis yang berkontribusi di dalam buku ini, terus berbeda-beda kepala dan juga apalagi melibatkan anak SMA.
tantangannya apa nih Pak yang masih sangat-sangat membekas dari Pak Rasto sendiri dalam proses menyiapkan karya The Power of Putih Abu-Abu? Silakan Pak Ya, Rasto. baik. Eh, Tentu tantangannya eh, awal-awal memang tidak mudah, Mas. Hmm. Apalagi buku yang pertama yang tadi kami pasti juara ini itu cerita isinya tentang berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada Hmm. di SMA Gegesik yang memang kemudian eh, kami ingin membangun sebuah image ya di masyarakat bahwa SMA Gegesik ini loh dengan berbagai kelebihan dan mungkin kekurangannya. Demikian juga ketika kita menyusun The Power of Putih Abu-Abu, ini juga awalnya yang tertarik tidak sampai 15. Oh, Hmm. tertarik hanya dua, tiga, tapi kemudian saya nggak bosan-bosannya untuk memberikan tantangan, ya kemudian bahkan awalnya udahlah nanti penulis terbaik baru saya berikan buku. Pada satu masa saya ya udahlah, pokoknya yang setiap penulis akan mendapat bukunya satu. Mulailah itu eh, anak-anak tertarik Merasa juga gitu loh, karena ada sebuah kebanggaan lah nama dia ada di cover buku, termasuk hmm. dia memiliki bukunya itu sendiri gitu. Tentunya ya selaku kepala sekolah saya tinggal mencari dari mana sumber anggaran untuk pembiaya pembuatan buku itu Hmm. sehingga anak-anak juga termotivasi dan insya Allah dengan tantangan pertama ini selesai, akan tantangan berikutnya ya saya akan memperlakukan hal yang sama. Setiap penulis nanti akan mendapatkan satu buah buku karyanya ya di samping mungkin sertifikat sebagai penulis. Itu Mas tantangannya. Oke, luar biasa. Berarti semua yang terlibat pada proses The Power of Putih Abu-Abu ini memang atas dasar keinginan tersendiri yang melihat bahwa oh ya, kayaknya memang bangga gitu ketika kita ada namanya di cover, terus kita juga dapat sertifikat dan mendapatkan karya buku sendiri juga gitu ya. Yang awalnya itu memang yang tertarik hanya satu dua gitu ya Pak ya. Betul, Oke, betul. itu pasti struggle banget ya Pak ya, karena perlu untuk meyakinkan gitu bahwa nggak apa-apa kamu join nih, nanti kamu ini. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya nih, ini kan tadi sudah membahas fokus ke bukunya banget nih ya Pak ya, fokus ke buku ini tentang ini bla bla bla. Tapi pasti ada nih kalau misalkan netizen ya Pak ya, ini kan sobat ada nih pasti nonton nih netizen nih bertanya nih, eh, bisa dijelaskan alasan terbesarnya kenapa sih sobat adab di rumah ini setidaknya sekali seumur hidup membaca buku karya dari Pak Rasto dan teman-teman dari SMA 1 Gesek ini, terutama The Power of Putih Abu-Abu. Alasannya kenapa sih Pak? Gitu. Karena sekali lagi ya, kita melihat kalau pembahasan tentang buku-buku Putih Abu ini kan banyak ya Pak, yang cuma satu dua atau punya karyanya Bapak aja gitu atau teman-teman gitu, tapi banyak banget. Tapi apa yang membedakan buku ini dengan buku di luaran sana yang mengharuskan sobat adab di rumah ini setidaknya memiliki satu kali atau membaca seumur hidup sekali gitu. Apa poinnya? Silakan Pak Rasto. Ya, baik. Tadi saya katakan bahwa setiap buku tentu punya kelebihan dan kekurangan. The Hmm. Power of Putih Abu-Abu ini eh, tadi secara kekuatan bahwa penulis mayoritas bahkan ya mayoritas penulis adalah siswa SMA. Artinya Hmm. mereka yang seusia dari judul buku ini atau Putih Abu-Abu. Artinya ini adalah sebuah kekuatan yang bisa kemudian menginspirasi tadi. Yang utama itu bagi saya sebenarnya adalah bagaimana bisa menginspirasi teman-teman yang sekarang seusia Putih Abu-Abu tapi takut untuk memulai menulis. Hmm. Karena apa? Keberanian itu perlu. Ya. Ketakutan yang berlebihan itu juga tidak perlu dilakukan karena untuk memulai itu tadi mulailah dari hal yang sederhana, mulailah dari apa yang eh, sudah kita alami dan buku ini The Power of Putih Abu-Abu itu adalah tadi the real eh, pengalaman ya, the real pengalaman dari teman-teman penulis sehingga eh, bisa jadi
di antara tulisan yang ada di The Power of Putih Abu-Abu ini, tadi saya katakan gue banget ataupun gue juga bisa nih menulis Hmm. seperti apa yang ada di The Power of Putih Abu-Abu. Saya yakin tujuan utama dari The Power of Putih Abu-Abu yang kami susun tadi bagaimana kemudian bisa memotivasi teman-teman untuk memulai menulis. Itu yang lebih penting, Mas. Oke, luar biasa Pak Rasto. Terima kasih. Berarti ini balik lagi nih Pak, meskipun tadi sudah disinggung soal pangsa pasar ya Pak ya, melihat alasannya kenapa menulis buku ini karena memang ya akan setiap generasi itu pasti ada masa putih abu-abu itu ada gitu. Berarti apakah buku The Power of Putih Abu-abu ini secara target segmentasi itu hanya untuk mereka yang masih putih abu-abu saja kah? Atau memang mereka yang sudah lulus atau yang belum juga direkomendasikan gitu, mengingat memang di dalamnya bercerita tentang inspirasi kisah yang sangat bermanfaat gitu. Boleh silakan Pak Rasto. Ya, baik. Eh, Tetap target pasar utama kita adalah anak-anak atau siswa putih abu-abu. Hmm. Tetapi sebenarnya ketika bicara The Power of Putih Abu-Abu, bisa saja buku ini sebagai bagian dari nostalgia yang sudah lewat masa putih Hmm. abu-abunya teman-teman mahasiswa ataupun juga periode sebelumnya, ya, eh, teman-teman SMP. Bisa jadi buku ini bisa menjadi penggambaran bagaimana kehidupan putih abu-abu. Jadi pangsa pasar kita sebenarnya tidak hanya terpaku pada usia Putih SMA, abu-abu. tapi juga bisa usia di bawahnya SMP ataupun mungkin SD, ya, ataupun teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya. Artinya tadi bahwa buku ini eh, layak untuk dibaca oleh semua kalangan karena di dalamnya bercerita tentang real yang itu kemudian bisa jadi bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di semua kalangan. Itu aja, Mas. Oke, terima kasih Pak Rasto untuk penjelasannya sangat detail banget. Berarti meskipun sekali lagi The Power of Putih Abu-Abu ini judulnya, jadi memang ini balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya Pak ya, bahwa tidak ada kekhawatiran dalam pemilihan judul buku juga, karena memang eh, ini mah takutnya ya Pak ya, kalau belum ada konfirmasi dari Pak Rasto kan takutnya mungkin Sobat Adam di rumah ini yang kayak sudah lewat masanya ngiranya, oh ini Putih Abu-Abu berarti kayaknya untuk fokus ke mereka gitu yang saat ini masih di putih abu-abu gitu, atau mereka yang belum di fase putih abu-abu juga ngerasa bahwa kayaknya belum waktunya gitu. Tapi ternyata memang buku ini sebenarnya dari penanggapan saya ya Pak ya, dari penjelasan Pak Rasto memang membahas cerita-cerita masa-masa di putih abu-abu. Tapi untuk secara target segmentasi memang diumumkan gitu, karena bisa jadi mungkin pembaca akan merasa ketika mereka sama seusianya akan relate atau gue banget ya Pak ya, tapi mereka yang sudah lewat atau yang belum juga akan ada inspirasi atau semacam kayak pembuktian bahwa atau bisa jadi nostalgia bahwa sebelumnya saya pernah nih ada di fase ini dan ini sangat bisa jadi hiburan untuk pembaca gitu ya Pak ya. Betul, betul. Oke, luar biasa. Dan tidak terasa Pak, kita sudah ada di penghujung waktu, sudah 30 menit berlangsung. Tapi boleh satu titipan pertanyaan ya Pak ya untuk Ya, Kak Rasto, sama mungkin nanti sama Kak Dilian dan juga Kak Umi ya. Tapi ini beda pertanyaan untuk Kak Umi sama Kak Dilian ya. Tapi untuk Pak Rasto, harapannya nih Pak, sebagai bisa dibilang penggerak ya Pak ya, penggerak dari teman-teman yang ikut berkontribusi di buku ini, harapannya apa sih Pak The Power of Putih Abu-Abu ini gitu untuk mereka yang terlibat sama pembacanya gitu. Boleh silakan Pak. ya, baik. Terima kasih eh, pada teman-teman sahabat adab dimanapun berada bahwa The Power of Putih Abu-Abu ini adalah sebagai buku yang bisa menginspirasi teman-teman yang lain, ya, wabil khusus untuk eh, para pembuatnya. Ini adalah tantangan pertama, challenge dari saya yang sudah dijawab dengan baik. Kekurangan dan kelebihan tentu pasti ada dari sebuah tulisan, tetapi pesan saya pada pemirsa adab, ya, bahwa tadi untuk menjadi penulis profesional, penulis bestseller, maka dimulailah
tulisan itu dari halaman pertama, dan yang lebih penting jangan takut untuk dikritik, karena kritikan dari orang lain itu adalah pupuk untuk menyuburkan tulisan kita untuk menjadi penulis profesional yang bukunya bestseller. Itu saja, Mas. Oke, Pak Rasto, terima kasih sudah menyampaikan dengan sangat-sangat detail ya terkait buku The Power of Putih Abu-Abu selaku penggerak atau yang memiliki proyek ini ya Pak ya, memiliki proyek yang akhirnya Ya, bisa teman-teman ini bisa berkontribusi untuk menuangkan karyanya gitu. Sekaligus memberikan motivasi semangat juga untuk teman-teman SMA 1 Gegesik ini yang pada akhirnya saya mau nih gitu, dan semoga harapan dari Pak Rasto ya untuk terkait semoga banyak yang terinspirasi terutama para penulis pemula apalagi yang masih di putih abu-abu ini bisa melihat ini tuh jadi wah betul nih gitu, soalnya di SMA 1 Gegesik ini ada nih bukti nyatanya dan ini real gitu. Contohnya adalah The Power of Putih Abu-Abu. Selain itu bukunya juga ini banyak banget kisah-kisah menarik ya yang tidak hanya sekedar menghibur atau mengangkat kisah percintaannya atau kehidupannya, tapi memang mengolah rasa emosi dan juga motivasi dan lain-lainnya semuanya jadi satu gitu ya Pak ya di The Power of Putih Abu-Abu ini. Betul ya Pak ya Rasto ya? ya betul, Mas. Oke, terima kasih Pak Rasto untuk waktu yang sudah diluangkan, dan sekali lagi saya sebagai salah satu tim dari penerbit data mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Rasto dan juga Kak Diliana dan Kak Ubi. Ini ada satu pertanyaan mungkin untuk Kak Diliana sama Kak Ubi ya. Baca nggak? Oke, boleh silakan on mic dulu. Kalau Kak Diliana. Pesan yang ingin saya sampaikan tentang buku ini ya The Power of Putih Abu-Abu. Jadi kalau dari karya saya sendiri ya Kak, banyak pesan moralnya banyak banget sih Kak. Karena saya juga menciptakan 2 cerpen punya saya sendiri. Ya, jadi yang pertama itu buat judul saya yang pertama, judulnya itu Balasan Buana. Ya, cerita ini tuh kayak menggambarkan kayak pengalaman, emosi, sama perjalanan hidup juga dengan yang sederhana namun juga penuh makna gitu. Oke. Ya. Sebagai Oke. cerminan dinamika kehidupan sih Kak buku ini. Sekian. Oke, terima kasih Kak Diliana sudah menjelaskan. Berarti salah satu karya Kak Diliana ini mengangkat kisah kehidupan yang di dalamnya itu ada kayak pesan moralnya gitu ya Kak Diliana ya. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Kak Diliana di karya ini. Betul ya Kak Dil? Oke, kalau dari Kak Umi sendiri nih pesannya apa sih yang ingin disampaikan terkait karya The Power of Putih Abu-Abu? Silakan. Ya, baik Kak. Kalau dari saya sendiri, pastinya di dalam buku tersebut tuh menceritakan banyak pengalaman dari kehidupan masing-masing penulis. Nah, salah satunya karya saya menuliskan di cerita tersebut mengenai tentang anak remaja yang merasa dirinya itu gagal dan ingin berputus asa, tetapi kehidupan kan terus berjalan. Jadi dia merasa kalau saya tetap merasa gagal terus, saya nggak akan bisa maju. Jadi kita itu harus bangkit dari keterpurukan tersebut. Oke, luar biasa Kak Umi. Terima kasih sudah menjelaskan Kak Umi. Berarti kalau Kak Umi ini fokus ke emosional dari si karakter utamanya gitu ya, yang mungkin ngerasa bahwa hopeless gitu, tidak ada harapan dalam hidup, tapi akhirnya muncul rasa untuk bangkit dan bisa membuktikan itu. Betul ya Kak Umi ya? Iya Kak, betul. Oke, sangat relate banget nih Kak Umi. Terima kasih untuk Kak Umi untuk waktunya ya. Ya, terima kasih. Pak Rasto juga terima kasih untuk waktunya juga sudah menjelaskan. Iya, Berarti sama-sama. di dalam karya buku ini memang banyak banget kisah-kisah yang sangat relate banget ya Pak ya, terutama yang fokusnya ke mental health juga yang sekarang lagi tren juga ya Pak ya, yang dimana banyak banget nih usia-usia Gen Z gitu ya, yang dimulai dari anak SMA atau SMK yang putih abu-abu ini yang ngerasa hopeless pada hal-hal yang mungkin
harapannya atau mimpinya, kekhawatiran tentang masa depan gitu, atau mungkin tekanan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar yang membuat emosi dari karakter di dalam cerita ini tuh jadi ngerasa kayak kok sendirian gitu, kok aku bingung gitu. Nah, mungkin di dalam endingnya ini juga akan dipisahkan gitu ya, Pak ya, dijelaskan bahwa kamu tidak sendirian, kamu tuh pasti bisa bangkit gitu. Dan itu terbukti karena penulisnya itu langsung datang dari anak seusia tersebut gitu ya Pak Rasto ya. Iya, Oke. betul Mas. Wah, Pak Rasto luar biasa banget nih yang punya apa ya core idea untuk membuat project ini. Dan semoga harapan dari Pak Rasto, Kak Dil dan juga Kak Umi ya terkait pesan moralnya di setiap ceritanya itu bisa tersampaikan oleh pembaca, dan semoga bukunya laris manis dan bisa menjadi bestseller gitu ya Pak Asa. Amin. Oke, Sobat Adab, itu adalah proses bedah buku kita kali ini ya. Buku dengan judul The Power of Putih Abu-Abu. Jadi ini cocok banget sekali lagi untuk teman-teman Sobat Adab di rumah yang saat ini masih duduk di bangku SMA, SMK atau sederajat. Atau mungkin Sobat Adab yang belum di usia putih abu-abu, atau mungkin Sobat Adab yang sudah melewati fase putih abu-abu. Buku ini masih recommended dan cocok banget untuk Sobat Adab baca karena sudah Sobat Adab tadi saksikan ya berdasarkan dari penjelasan penulisnya yaitu Parasto dan Kak Dil dan juga Kak Umi yang menjelaskan bahwa memang di dalam buku ini tidak hanya fokus satu cerita sehingga bisa membuat para pembaca ini mungkin merasa dibawa nostalgia gitu satu ya. Yang kedua, mungkin Sobat Adab yang ada di seusianya juga akan merasa termotivasi nih. Karena kenapa? Penulisnya langsung nih, ada Kak Diliana dan juga Kak Ubi yang masih duduk di bangku SMA ya, di satu gegesik yang sangat relate banget. Mungkin Sobat Adab bisa lebih, wah iya nih gue banget gitu ya. Atau mungkin ada adik-adik Sobat Adab yang saat ini masih duduk di bangku SMP yang mungkin udah mulai masuk gitu ya Pak ya di ajaran tahun baru di tingkat SMA. Pengen tahu nih emang SMA tuh kayak gimana sih, putih abu-abu tuh berkutat dengan apa sih gitu ya, yang bikin pusing apa gitu dan lain sebagainya. Tapi tetap di dalamnya itu setiap cerita itu ada ending yang bagus banget juga, yang punya pesan moral yang sangat bermanfaat juga. Jadi mungkin Sobat Adab ngerasa nggak akan cuma dihibur aja, tapi ada banyak manfaat yang bisa didapat. Salah satunya adalah motivasi untuk mulai berkarya. Karena contohnya udah nyata nih dari Kak Diliana dan Kak Umi yang sudah mau berani menjadi pelopor, terutama di SMA 1 Gegesik yang pada akhirnya menerbitkan karya bukunya sendiri. Oke, The Power of Putih Abu-Abu. Bukunya sudah tersedia di seluruh marketplace, TikTok Shop, Shopee, ya, ada di website resmi kami, Adab Store dan juga penerbit Adab, semuanya sudah tersedia. Jadi jangan lupa di order ya, karena bukunya sangat bagus banget. So segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video. Bye bye. Terima kasih Pak Rasto, Kak Diliana, dan Kak Umi untuk waktunya.